Halo semuanya, kelas 9 SMP Mutiara Bangsa. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Selalu hormati orang tua, guru, dan teman-teman kalian. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bahasa dan sastra Indonesia, materi menyimpulkan teks tanggapan. Yuk simak dengan baik apa yang Bapak sampaikan. Menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. Jadi di sini ada dua hal yang nanti kita akan bahas. Yang pertama, cara menyimpulkan isi teks tanggapan, kemudian jenis kalimat tanggapan atau teks tanggapan. Langkah-langkah menyimpulkan teks tanggapan. Yang pertama itu memperhatikan judul teks. Jadi kalau kalian harus lihat dulu judul teks tanggapannya itu menceritakan tentang apa atau membahas tentang apa. Diperhatikan dengan baik karena di judul biasanya itu membicarakan tentang keseluruhan dari isi teks. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf dalam teks. Jadi kamu harus tentukan dulu ya setiap paragraf ide pokoknya apa. Ingat, dalam setiap paragraf itu ada satu gagasan pokok atau ide pokok. Satu paragraf itu ada satu ide pokok atau gagasan pokok. Cari ide pokok itu adanya di kalimat utama, ya, atau inti dari teks tersebut itu membicarakan tentang apa. Nah, itu namanya ide pokok. Kemudian yang ketiga, merangkai ide pokok menjadi setiap paragraf. Merangkai ide pokok setiap paragraf menjadi ringkas dan sederhana. Jadi setelah kalian mendapatkan ide pokok, kemudian kamu ringkas dan dibuat menjadi sederhana. Yaitulah yang nantinya akan menjadi sebuah kesimpulan teks tanggapan. Tujuan teks tanggapan. Teks tanggapan memiliki tujuan yakni memilih salah satu pernyataan yang ada. Sebab teks ini isinya berupa alasan yang mendukung atau menolak. Jadi teks tanggapan itu memilih pernyataan yang ada. Nah, kamu di pihak mana, yang mendukung atau menolak? Misalkan Bapak kasih contoh seperti ini. Pilih SMA atau SMK. Nah, kamu memilih SMA atau SMK. Nah, kalau pilih SMA, apa alasannya? Kalau pilih SMK, apa alasannya? Atau contoh lain misalnya, setujukah siswa SMP mengendarai sepeda motor ke sekolah? Nah, kamu berada di pihak mana? Pihak yang setuju atau mendukung, atau pihak yang tidak setuju atau menolak? Nah, disertai dengan alasan-alasan dan fakta-fakta yang baik ya dari pernyataan tersebut. Itu tujuan teks tanggapan. Kemudian, nah ini jenis kalimat tanggapan. Ada kritik, ada pujian, ada sanggahan, ada penolakan, dan ada persetujuan. Jadi tanggapan itu ada beberapa jenis: kritik, pujian, sanggahan, penolakan, dan persetujuan. Mari kita bahas satu persatu jenis kalimat ini. Ingat ya, dalam membuat kalimat tanggapan itu harus menggunakan kata-kata yang sopan dan santun. Walaupun kita tidak setuju, walaupun kita menolak, walaupun kita menyanggah, kritik dan sebagainya, tetap kita menggunakan kata-kata yang santun dan yang baik. Nah, yang pertama kritik. Kritik adalah suatu pernyataan kecaman atau tanggapan yang sering diuraikan dengan uraian dan pertimbangan baik dan buruknya suatu kebijakan, karya, pendapat, atau pendamping seseorang. Jadi, kritik itu pernyataan tanggapan atau kecaman ya untuk mempertimbangkan baik dan buruknya. Nah, contoh, orang tua hendaknya jangan melepas begitu saja anak-anak mereka. Orang tua harus mendampingi
putra-putrinya dalam menonton acara televisi. Saat ini banyak tayangan televisi yang tidak patut ditonton, apalagi dicontoh oleh generasi muda. Jadi ini kritik, ya, kalimat kritik itu. Nah, ini ada kritik, orang tua hendaknya jangan melepas anak begitu saja. Ya, perlu kita kontrol, perlu kita dampingi, karena acara-acara TV ini sekarang banyak yang tidak layak ditonton oleh anak-anak. Ya, biasanya kan ke TV itu ada tuh ya informasinya, tayangan ini dikhususkan untuk umur 18 plus ya, atau dewasa, atau juga ada tayangan ini untuk anak-anak atau untuk remaja. Nah, itu harus disesuaikan mana tayangan-tayangan yang cocok untuk anak-anak, mana tayangan yang pantas untuk anak-anak. Itu harus disesuaikan dengan usia dari orang yang menonton tayangan tersebut. Berikutnya, pujian. Pujian adalah suatu pernyataan pengakuan dan penghargaan yang diutarakan suatu kebijakan atau keunggulan atau hasil yang spektakuler terhadap sesuatu. Ya, jadi ini pujian, ya, penghargaan. Nah, contohnya, kami bangga padamu, meskipun memiliki keterbatasan ekonomi, kamu berhasil lulus dengan predikat baik. Kamu contoh perjuangan anak bangsa, jadi kita harus berusaha semuanya bisa dicapai. Jadi di sini perhatikan kalimatnya, kami bangga padamu. Nah, itu pujian, ya, pujian. Meskipun memiliki keterbatasan ekonomi, kamu berhasil lulus dengan predikat baik. Artinya, ya, walaupun dengan keterbatasan ekonomi, anak ini berhasil lulus dengan predikat yang baik, dengan hasil yang sangat memuaskan. Makanya bangga, atau kami kagum, ya, kami takjub, dan sebagainya. Kemudian sanggahan adalah suatu pengungkapan ketidaksetujuan terhadap sesuatu masalah atau pembicaraan. Jadi sanggahan itu ketidaksetujuan, ya, terhadap suatu masalah atau pembicaraan. Contoh, pada dasarnya saya setuju dengan pendapat saudara. Lebih bijaksana jika kenaikan harga BBM itu ditunda terlebih dahulu sehingga ditemukan waktu pas untuk menaikkan harga BBM. Nah, di sini ada ketidaksetujuan, tetapi itu digunakan dengan bahasa yang santun. Nah, pada dasarnya saya setuju dengan pendapat saudara, tapi lebih bijaksana lagi kenaikan harga BBM ditunda terlebih dahulu. Nah, itu berarti pernyataan ketidaksetujuan terhadap kenaikan harga BBM. Walaupun kita tidak setuju, tetap kita harus menggunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang santun, agar apa yang kita bicarakan tidak menyinggung orang lain. Berikutnya, penolakan adalah suatu pernyataan yang menunjukkan ketidaksetujuan, kurang setuju, kurang sependapat, atau membantah dalam suatu hal. Contoh, jadi penolakan jelas ya ini, ya. Penolakan berarti tidak setuju, tidak sependapat tentang suatu hal. Contoh di sini saya kurang sependapat dengan yang Anda sampaikan karena berusaha memblokkan modal, bukan hanya kemauan. Nah, ini suatu pernyataan penolakan, ya, atau ketidaksetujuan. Atau saya kurang sependapat, ya, saya kurang setuju dengan pernyataan saudara, dengan pernyataan Anda. Ya, itu tentang penolakan. Berikutnya, persetujuan adalah suatu pernyataan yang menunjukkan kesetujuan dalam suatu hal. Contohnya, saya sependapat bahwa motivasi berasal dari diri sendiri dan didukung oleh dorongan orang-orang sekitar. Nah, jadi persetujuan itu menyatakan kesetujuan tentang suatu hal. Ya, saya sependapat motivasi berasal dari sendiri, atau saya paham dengan pernyataan Anda, saya mendukung pernyataan Anda, dan sebagainya. Ya, itu yang Bapak dapat sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi untuk menyimpulkan teks tanggapan, ya, harus diperhatikan judul, kemudian ide pokok,
kemudian ide pokok dirangkai menjadi sebuah kesimpulan. Kemudian ada jenis kalimat, ya, jenis kalimat tanggapan, ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian dapat pahami, kalian dapat mengerti dengan baik, dan mohon maaf apabila ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan, dan kita sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.